Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elsya Triyunita, Dian Islamiyati, Rizky Rahayu, Dian Wardani, Anissa Rahma Fadila, dan Amalia Sulfi. Kali ini kami akan membahas dua jurnal. Yang pertama, studi identifikasi efektivitas organisasi dengan menggunakan six box model. Yang kedua, diagnosis organisasi pengembangan pusat informasi dan konseling remaja di mahasiswa Kabupaten Pati. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, definisi operasional variabel dependent. Yang kedua, cara dan alat ukur variabel dependent. Yang ketiga, definisi operasional independen. Yang keempat, langkah penelitian. Yang kelima, hasil penelitian. Dan yang keenam, kekuatan penelitian, kelemahan penelitian, dan kesimpulan. Oke, langsung ke jurnal yang pertama, yaitu studi identifikasi efektivitas organisasi dengan menggunakan six box model. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sehingga bisa diketahui cara penanganannya. Subjek penelitian ini yaitu karyawan dalam organisasi. Model diagnosis yang digunakan dalam studi identifikasi ini adalah dengan menggunakan model six box yang dikemukakan oleh Marvin Weisbord sebagai metode diagnosis organisasi, karena metode six box ini sudah memiliki aspek-aspek yang ingin diungkap dalam proses diagnosis. Metode diagnosis lainnya yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan secara menyeluruh antara lain menggunakan penyebaran angket, wawancara, dan studi dokumen. Definisi operasional variabel dependent. Organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja dan sistem kerjasama atau sistem sosial. Pembentukan organisasi atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan mengartikan bahwa adanya gejala-gejala permasalahan dalam sebuah organisasi. Cara dan alat ukur variabel dependent, yaitu angket, wawancara, dan focus group discussion atau PGD. Angket yang digunakan dalam asesmen ini adalah angket diagnosis organisasi atau ADO, karena angket ADO memiliki aspek-aspek yang fundamental dalam sebuah organisasi. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dari informan yang benar-benar menguasai atau berhubungan langsung dengan permasalahan yang diamati. FGD merupakan diskusi yang direncanakan secara hati-hati untuk membangun suasana yang memungkinkan peserta diskusi bias menggunakan pendapatnya secara terbuka tanpa rasa takut. Selanjutnya, definisi operasional independen. Six box model merupakan sebuah model diagnosis organisasi yang dikemukakan oleh Marvin Weisbord. Six box model memiliki beberapa aspek seperti tujuan, struktur, hubungan, kepemimpinan, penghargaan, dan mekanisme membentuk. Langkah penelitian meliputi pengumpulan data berupa dokumentasi, angket, wawancara, dan focus group discussion. Hasil penelitian. Masalah yang menjadi fokus utama untuk dianalisis pada penelitian ini adalah mengenai proses kinerja di perusahaan atau organisasi yang masih belum optimal. Dalam hal ini, manusia
Kinerja dalam konteks organisasi berarti mengelola manusia agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi organisasi. Oleh karenanya, kinerja karyawan ini perlu dikelola secara baik dan mencapai tujuan organisasi, sehingga menjadi suatu konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang terintegrasi untuk mendefinisi, menilai, dan memperkuat perilaku karyawan dan hasilnya. Manajemen kinerja melibatkan penerapan tujuan, penilaian kinerja, dan sistem imbalan yang menyelaraskan anggota perilaku kerja dengan strategi bisnis, keterlibatan karyawan, dan teknologi di tempat kerja. Kekuatan penelitian. Metode Six Box ini sudah memiliki aspek-aspek yang ingin diungkap dalam proses diagnosis. Aspek-aspek dalam model Six Box adalah aspek tujuan, struktur, hubungan, kepemimpinan, penghargaan, dan mekanisme membantu. Adapun kelemahan penelitian ini menggunakan metode Six Box tetapi tidak dipresentasikan sebagai kotak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam proses manajemen kinerja di perusahaan. Cenderamata yang terdiri dari karyawan yang melanggar aturan atau karyawan dapat belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti mitra kerja dan lainnya. Baiklah guys, sekarang kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu tentang diagnosis organisasi pengembangan pusat informasi dan konseling remaja mahasiswa di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosis organisasi pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa PIK remaja di Kabupaten Pati, dan juga untuk memberikan rekomendasi pengembangan organisasi pusat dan konseling remaja dan mahasiswa di Kabupaten Pati. Subjek penelitian yaitu Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati. Definisi operasional variabel dependent. Organisasi dikatakan sebagai suatu sistem terbuka yang dapat diartikan organisasi hidup dan dihidupkan oleh lingkungannya, baik lingkungan luar maupun lingkungan dalam organisasi. Sehingga konsekuensi dari sistem ini menuntut organisasi untuk bisa lebih adaptif dan responsif terhadap lingkungan. Adapun cara dan alat ukur variabel dependent, yaitu penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, kualitatif, dan metodologi survival diagnosis organisasional. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada hasil penelitian tersebut, kotak tujuan akan masih menjadi masalah apabila BPKB telah memiliki tujuan yang jelas dan mendapat persetujuan dari anggota kelompok di dalamnya. Pada kotak struktur organisasi, BPPKB memiliki struktur organisasi yang cukup ramping dan jelas dalam mencapai tujuan pengelolaan PIK remaja dan mahasiswa. Pada kotak tata hubungan internal BPKB, baik di tingkat kabupaten maupun UPT, yang tersebar di tiap kecamatan telah memiliki tata hubungan baik antar individu maupun antar unit secara baik. Tetapi dalam kenyataannya yang mengakibatkan kotak ini bersinar redup atau bermasalah adalah banyaknya PIK remaja atau mahasiswa yang akhirnya tumbang karena di dalam tata hubungan internal baik individu maupun unit tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan pada penelitian ini berupa model yang digunakan dalam coaching pada pengembangan PIK
atau mahasiswa di Kabupaten Pati adalah dengan menggunakan metode GROW dari Graham Alexander dan Sir John Whitmore. Kelemahan: perlu adanya pengenalan PIK remaja atau mahasiswa secara gencar mengenai keberadaan dan fungsi PIK remaja tersebut kepada remaja di Kabupaten Pati. Selain itu, perlu pelatihan sebagai SDM remaja pengelola PIK remaja. Kesimpulan: dari 6 variabel dalam proses diagnosis organisasi, pengembangan pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa di Kabupaten Pati, hanya diketemukan satu variabel yang secara keseluruhan di dalamnya telah berjalan dengan baik, yaitu pada variabel penghargaan. 5 variabel lainnya yang ditemukan mengalami masalah, yaitu kotak tujuan, struktur organisasi, tata hubungan, kepemimpinan, dan mekanisme tata kerja. Oke guys, demikianlah penjelasan 2 jurnal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.